Prabowo Subianto, sosok pemimpin yang tak hanya dikenal dengan pengalamannya di dunia militer, tetapi juga dengan strateginya yang sering melibatkan nilai-nilai lokal, kini menghadapi tantangan besar di Papua. Konflik dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua tidak hanya menjadi ujian terhadap kekuatan pertahanan Indonesia, tetapi juga terhadap kemampuan seorang pemimpin untuk mengambil langkah-langkah yang strategis dan efektif. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar. Akankah Presiden Prabowo Subianto merekrut kembali pasukan suku Dayak seperti yang pernah terjadi dalam operasi militer di Timor Timur pada masa lalu? Sejarah mencatat bagaimana hubungan Prabowo dengan suku Dayak terjalin erat ketika ia membutuhkan bantuan untuk menghadapi konflik yang berat di Timor Timur. Kala itu, Prabowo, yang masih seorang perwira militer, melihat potensi luar biasa yang dimiliki oleh suku Dayak. Dengan tradisi bertempur mereka yang unik, keterampilan bertahan hidup di alam liar, dan kemampuan melacak jejak yang hampir tak tertandingi, suku Dayak menjadi sekutu strategis yang sangat berharga. Namun, sebelum mereka dikerahkan, proses panjang harus dilalui. Prabowo melalui Teddy Sutadikardin harus memperoleh restu dari kepala suku dan mengikuti ritual adat yang menjadi syarat penting bagi suku Dayak untuk memberikan bantuan mereka. Pasukan Dayak yang dikirim pada masa itu dikenal dengan keberanian dan kemampuan luar biasa mereka. Tradisi mengayau atau berburu kepala yang masih menjadi bagian dari budaya perang mereka memberikan keunggulan psikologis di medan perang. Para prajurit Dayak ini tidak hanya ahli dalam strategi tempur gerilya, tetapi juga memiliki filosofi yang dalam tentang kehormatan, keberanian, dan pengorbanan. Kombinasi antara keahlian taktis dan nilai-nilai moral mereka memberikan dampak besar pada operasi militer yang dipimpin oleh Prabowo. Kini, ketika konflik separatisme di Papua semakin memanas, ada spekulasi bahwa Prabowo mungkin mempertimbangkan untuk kembali melibatkan suku Dayak dalam operasi militer. Medan berat di Papua, dengan hutan lebat dan tantangan geografis yang kompleks, mengingatkan pada kondisi di Timor Timur. Kemampuan suku Dayak dalam membaca jejak, bersembunyi di alam liar, dan menyerang secara presisi dapat menjadi aset penting dalam menghadapi KKB. Namun pertanyaannya adalah, apakah langkah ini sesuai dengan situasi saat ini dan bagaimana implikasinya terhadap nilai-nilai hak asasi manusia serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat? Prabowo sebagai seorang pemimpin tentu memahami bahwa tantangan di Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan militer. Papua bukan hanya persoalan konflik bersenjata, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi prioritas dalam pemerintahannya. Namun, jika situasi keamanan semakin memburuk, kemungkinan untuk mengadopsi strategi lama, termasuk melibatkan elemen-elemen lokal seperti suku Dayak, tetap ada sebagai salah satu opsi. Merekrut kembali pasukan suku Dayak bukanlah keputusan yang mudah. Langkah ini tidak hanya membutuhkan persetujuan adat, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks hukum dan internasional. Dunia saat ini memandang konflik bersenjata dengan lebih kritis, terutama dalam hal pendekatan yang melibatkan masyarakat adat. Namun, hubungan emosional yang telah terjalin antara Prabowo dan suku Dayak dapat menjadi faktor penting yang mempermudah proses ini jika keputusan untuk melibatkan mereka diambil. Lebih dari sekadar strategi militer, keterlibatan suku Dayak dalam operasi di Papua juga bisa menjadi simbol persatuan bangsa.
Suku Dayak yang berasal dari Kalimantan menunjukkan bahwa perjuangan untuk menjaga kedaulatan Indonesia bukan hanya tanggung jawab penduduk Papua tetapi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pertimbangan utama tetap harus pada bagaimana mengatasi konflik di Papua dengan cara yang lebih bijaksana. Prabowo, yang telah belajar dari pengalaman masa lalunya, kemungkinan besar akan mengedepankan pendekatan yang seimbang antara kekuatan militer dan upaya damai. Jika melibatkan suku Dayak menjadi bagian dari strategi, maka itu harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap adat dan nilai-nilai kemanusiaan. Pada akhirnya, keputusan untuk merekrut kembali pasukan suku Dayak bukan hanya soal menghidupkan kembali strategi masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan semua sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk menciptakan Papua yang damai, adil, dan sejahtera. Sejarah mungkin memberikan inspirasi, tetapi masa depan menuntut solusi yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Keterlibatan suku Dayak dalam konflik bersenjata, jika diputuskan juga harus mempertimbangkan perkembangan zaman dan tantangan baru yang ada saat ini. Dunia telah berubah sejak masa operasi militer di Timor Timur, begitu pula dinamika politik dan keamanan di Indonesia. Pendekatan yang murni bersifat militer mungkin tidak lagi cukup untuk menyelesaikan konflik separatisme, termasuk di Papua. Langkah Prabowo sebagai pemimpin negara, jika kembali mengikut sertakan suku Dayak, harus dilakukan dalam kerangka yang tidak hanya menghormati adat dan budaya mereka, tetapi juga dalam konteks memperkuat persatuan nasional. Papua memiliki masalah yang lebih dalam dari sekadar konflik bersenjata. Masalah kesenjangan sosial, akses pendidikan yang minim, kesehatan yang terbatas, dan ekonomi yang tidak merata menjadi akar persoalan yang tidak bisa diabaikan. Jika Prabowo ingin mengulang sejarah keberhasilannya dalam mengatasi konflik seperti di masa lalu, ia harus memahami bahwa mengatasi konflik di Papua tidak cukup hanya melalui operasi militer. Ia perlu mengintegrasikan strategi yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat Papua dengan tujuan membangun Papua yang lebih inklusif. Keputusan untuk melibatkan suku Dayak, jika diambil, tidak hanya memiliki dimensi militer, tetapi juga dimensi simbolik. Ini akan menjadi pernyataan bahwa bangsa Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke, termasuk dalam menghadapi ancaman separatisme. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negara dapat melibatkan masyarakat adat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tanpa menciptakan konflik baru.